The annual purge will conclude in 3, 2, 1. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan kita dua teman kongko BB69. Yang pertama adalah Stand for Film. Apa kabar Mas Andan? Halo, baik-baik. Mas Iwan, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Puji Tuhan, Iya. sehat. Nah, yang kedua ada Mas Gugus dari Gugus Podcast. Apa kabar Mas? Ya, baik, sehat. Gimana kabarnya Mas Setiawan? Puji Tuhan, sehat nih kita nih. Kita harus sehat selalu nih Puji ya. Tuhan, baik ya, sehat. Oke, nah pada episode kali ini kita ingin membahas sebuah film yang merupakan film terakhir, bukan terakhir sih, film yang rilis paling akhir nih dari saga The Purge yang berjudul Forever Purge ya. Sebelum kita mulai nih, saya mau nanya nih kepada kalian ini ngikutin saga The Purge gak nih? Mas Stan gimana? Ngikutin semua filmnya yang 5 itu udah nonton semua sih. Serialnya? Oh, kalau yang serial nggak nonton sih aku, Mas. Sama. Bagus ya emangnya. Kalau serialnya belum nonton juga tuh saya juga. Oh, iya. Tapi kalau dari film itu ditonton terus sih. Nah, kalau dari Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ditonton? Kalau semua filmnya sama sih kayak Mas Stanford Film juga tonton semua, cuman serialnya belum. Serial Ada belum 2 ya? serial kalau nggak salah, ada 2 season ya. Itu belum sama sekali. Nah, kalau menurut Mas Gugus nih, Forever Purge gimana nih filmnya? Menurut saya film Forever Purge itu awalnya tuh saya sendiri tuh nontonnya nggak pakai ekspektasi ya, karena ya saya pikir juga film ini memang formulanya tuh udah menarik gitu, karena ada satu hari di mana orang itu halal untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Tapi karena begitu banyaknya seri dalam filmnya itu, gue berpikir kalau lama-lama bosan juga nih, masa ceritanya itu aja, apalagi agak membosankan ketika saya sendiri tuh nonton yang Purge yang election ya. Purge yang election itu kayaknya idenya nih udah usang nih, karena itu terus. Ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata film ini mengangkat ya memang universe-nya masih sama, tapi ada pembaruan yang nggak kepikiran gitu. Jadi menurut saya sendiri film Forever Purge ini di atas ekspektasi saya sih. Dan memang filmnya seru banget. Ini salah satu film paling seru di dalam serial Purge ya, menurut saya sih. Oke. Nah, kalau dari Mas Stan sendiri gimana Mas Stan? Waktu waktu mau dibilang apa nih, Forever Purge pengen keluar nih istilahnya, itu sebenarnya ada ekspektasi nggak? Nah, malahan aku itu nggak tahu kalau ada film kelima ini. Tahunya juga baru-baru kemarin 2 bulan tiba-tiba ada trailernya Forever Purge. Tuh, tak kira yang election kemarin kan udah kelar kan. Masalahnya Purge ini dihapus. Kok lanjut lagi. Nah itu. Terus pas aku kemarin waktu ngecek trailernya itu kan cukup menarik ya, cukup seru. Tiba-tiba suasananya tuh nggak malam gelap-gelapan lagi, tapi di siang hari. Dan itu aku bener-bener nggak nyadar kalau akhirnya Purge ini kebablasan sampai siang hari. Soalnya aku pikirnya paling itu ya mungkin saat-saat sebelum malam Purge lah gitu. Jadi waktu aku nonton dan tiba-tiba malam Purge-nya udah selesai dan lanjut lagi besoknya tuh cukup bikin aku kaget sih. Dan tapi seru sih, aku senang film yang sekarang itu karena nggak cuman berkotak di dalam bangunan atau di dalam kota, tapi kita lebih diajak untuk lari ke sana kemari. Itu sih yang bikin film ini beda dari yang lain. Dan setuju juga sama Mas Gugus tadi, menurutku yang Forever Purge ini salah satu film yang paling bagus di franchise-nya sih setelah The Purge Anarchy.
Kenapa tuh? Ya itu tadi, soalnya saya suka filmnya lari kemana-mana gitu, berpetualang, nggak stuck Oke. di satu tempat gitu. Jadi kalau kalau Mas Ten itu lebih suka survival itu keliling-keliling, bukan di satu Mm-mm. rumah, bukan di satu gedung. Kalau waktu Iya, yang pertama kan satu rumah, terus habis itu jadi satu gedung, terus sekarang ini udah melebar bahkan ke satu negara ya kita bilang ya. iya, satu negara. Nah, kalau dari Mas Gugus, menurut Mas Gugus gimana ya? Konsep dari The Purge sendiri itu dari awal tuh 2013 ya, ternyata udah hampir 10 tahun nih, 2013 sampai sekarang nih, bahkan mungkin nanti akan dibuatkan yang ke seri ke-6-nya nih. Nah, kalau lihat perkembangannya nih dari The Purge pertama sampai Forever Purge, menurut Mas gimana nih? Perkembangannya sih sebenarnya film pertama yang masih ada Ethan Hawke itu emang kita melihatnya bagus banget ya. Maksudnya materialnya tuh bagus. Hmm. Kemudian kedua ketika eh, yang anarki ya kalau nggak salah ya, The Purge yang anarki itu juga semakin bagus karena kalau yang pertama kan setupnya dalam satu rumah tuh. Kita Betul. masih bertanya-tanya kondisi di luar seperti apa. Kemudian yang kedua itu sudah meluas lagi dalam satu kota kan. Nah, itu menurut gua seru tuh yang pertama dan kedua tuh menurut gua menimbulkan rasa penasaran dan memperlihatkan universe-nya tuh semakin luas gitu. Tapi kemudian yang election years tuh menurut gua bosan gitu. Nah, kerennya di film ini yang nggak nyangka di Forever Purge ini adalah menurut gua tuh ada beberapa hal. Yang pertama, eh, film ini nih sesuatu yang udah gue pikirin dari dulu gitu. Gue pikir kalau kalau ada satu hari orang yang meminta untuk apa namanya, satu hari pemerintah ngasih ngasih kebebasan orang untuk membunuh, pasti pasti nagih gitu, pasti nagih akan membludak gitu. Harusnya harusnya tuh akan segera membludak. Nah, gue berpikir ada plot hole di situ gitu. Karena pasti nextnya pasti orang akan membludak, nggak mungkin orang langsung tertib dalam satu hari, nggak akan mungkin gitu. Dan itu seakan-akan terjawab tuh di Forever Purge gitu. Secara visual sih yang gue nikmati adalah gue melihat satu apa ya setup yang biasanya malam hari kita bisa menikmatinya di siang hari, itu yang satu. Yang kedua itu yang menurut gue menarik nih di Forever Purge ini, karena biasanya kan imigran itu dari Meksiko ke Amerika kan. Ini Hmm. ada satu setup di mana orang Amerika pengen lari ke Meksiko gitu. Itu konyol sih, lucu gitu. Gitu sih. Itu yang perkembangan menurut gue di Forever Purge ini punya apa sih namanya? Dia punya keistimewaan tersendiri gitu dibandingkan film-film sendiri. Kalau ngelihat rating di IMDb menurut gue underrated sih. Seharusnya ya nggak 5 lah, 6 lah paling nggak gitu. Karena Hmm. menurut gue bagus nih film, apalagi setup pengambilan gambarnya itu pas gitu. Jadi sutradaranya bagus dalam menjaga pacing. Jadi benar-benar filmnya tuh seru gitu dari awal sampai sampai akhir filmnya. Gitu sih perkembangannya gitu. Tapi memang di election year itu yang menurut gua agak bosan dan kayaknya memang udah berakhir kan di situ. James DeMonaco kan juga kayaknya terakhir di election year gitu kan. Tapi ternyata kan ada First Purge yang menceritakan awal. First Purge itu juga ini sesuatu yang gue pikirin dari awal gue nonton film The Purge juga. Hmm. Maksud gue emang seandainya nih di Indonesia itu ada The Purge, memang orang tuh langsung membunuh gitu. Kayaknya Hmm. enggak deh. Masa lu dikasih kehalalan satu bunuh tiba-tiba lu membunuh tetangga lu kayak walaupun tetangga lu julid gitu kan. Kayaknya enggak juga deh. Hmm. Hmm. Nah, pasti kan bertanya-tanya kan. Itu terjawab di First Purge. Dan Hmm. yang kedua yaitu perasaan kalau dikasih kebebasan satu hari orang pasti nagih. Nah, itu terjawab di Forever Purge itu. Perkembangannya gitu. Kalau series gue nggak tahu sih. Belum nonton soalnya. Gitu. Mas Andan setuju gak Mas Andan dari Ah, Mas Gugus? ya, kebanyakan sudah terwakili ya sama Mas Gugus perihal perkembangan dari franchise ini ya. Kalau menurut saya memang eh, banyak sekali kemajuan upgrade eh, film Forever Purge ini dari seri-seri pendahulunya yang
yang mungkin saya notice itu sih dari lingkup skopnya ya udah maju, nggak melulu di sebuah rumah aja atau di sebuah gedung atau kota, karena mungkin dari kreatornya sendiri sadar sih kalau kita stuck di satu tempat aja mungkin penonton bakal bosan. Gimana kalau kita bawa ke satu negara aja, dan nantinya kabarnya yang Purge selanjutnya ini, Purge yang ke-6 mau dibikin worldwide, satu dunia Purge semua kan. Wah, gimana ya, aku sendiri sih menantikan sih gimana eksekusinya kalau Purge ini lebih meluas. Dan terus untuk The Purge ini saya sukanya itu memang di setiap filmnya selalu ada isu society, isu sosial yang diangkat ya, mulai dari yang Purge pertama dan kedua yang mereka itu ngangkat isu tentang si kaya dan si miskin. Gimana kalau mereka itu ditabrakkan. Terus di Purge yang election year itu ngambil kasus lain, gimana kalau rakyat itu berontak sama orang-orang politik. Nah, terus di Purge yang Third Purge itu membenturkan antara rakyat kulit putih dan kulit hitam. Terus yang terakhir ini beda isu lagi yang diangkat. Yang diangkat itu antara orang Amerika melawan imigran. Ya, gitu sih. Yang bikin menarik di setiap film-film Purge itu selalu itu. Dan kalau kita lihat ini, seolah-olah ini mereka ini ingin mengangkat mengenai istilahnya kemiskinan melawan kekayaan, dalam arti di mana orang miskin itu dijadikan korban nih, dalam arti ya. Dalam arti kan kalau kita lihat ini otomatis kalau tadi itu The Purge itu dijalankan, otomatis yang miskin itu tidak punya uang untuk membuat perlindungan untuk mereka nih. Dan mati bahkan kan yang yang terakhir itu kan mereka kan ngumpulin duit nih istilahnya untuk membayar tentara bayaran untuk melindungi mereka kan. Jadi istilahnya uang 1 tahun mereka kerja, mereka kumpulin buat seperti itu tuh. Nah, terus ternyata itu kan di The First Purge itu kan kita tahu nih bahwa nama apa ekonomi di sana itu ceritanya itu lagi susah segala macam, dan akhirnya ini dijalanin istilahnya untuk menghabisi orang-orang tanda kutip yang miskin supaya beban negara itu tidak berat lagi. Dan yang gilanya itu ternyata itu tadi Mas Gugus bilang itu benar. Secara logika ada cuman berapa orang sih tanda kutip yang psycho istilahnya. Wah, ini dia satu malam boleh nih ngebunuh. Oh yaudah kebetulan nih saya suka ngebunuh istilahnya kan. Emang di First Purge kan diperlihatkan itu di skeleton atau istilahnya yang cewek dua yang menjadi gembel ya, cewek dua itu istilahnya memang punya kecenderungan untuk seperti itu. Tapi ternyata itu yang lain itu cuman ya udah deh kita terima bayaran, tapi mereka cuma pesta doang, happy. Dan yang gilanya itu ternyata pemerintah menyewa orang-orang tentara bayaran untuk ikut dalam istilahnya mengacaukan atau ikut serta dalam The Purge itu ya. Nah, itu jadi istilahnya temanya itu menurut saya sih cukup brilian dan cukup dalam sih. Tadi Mas Stan sendiri juga bilang setiap filmnya itu masing-masing ini punya isu yang sesuai dengan tahun atau saat mereka diangkat, benar ya? Nah, lalu up to date sama isu-isu terkini yang terjadi di Amerika biasanya. Mungkin itu ya. Selain, oh iya sih, nggak deh lanjutin. Kenapa? Selain apa nih? Lu kok nggak jadi? Nggak apa-apa. Agak sensitif nanti. Oh, agak sensitif. Oke. Iya. Jadi sensor diri ya. Nah, kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ada pemikiran tambahan atau lain mengenai istilahnya tema yang diangkat dari istilahnya kenapa nih kok pemerintah istilahnya menyewa itu istilahnya gimana melihat kondisi masa kini nih? Apakah itu sebagai sindiran atau gimana? Sepertinya sih kalau disebut sindiran gue nggak tahu ya. Saya sendiri nggak tahu, tapi memang itu ide nakal yang terjadi di si James DeMonaco sih kayaknya sih. Karena kalau dipikir-pikir ya bener juga sih. Karena kan problem sebuah negara itu kan karena populasinya terlalu besar kan, dan Amerika kan juga
salah satu yang populasinya terbesar kan di dunia. Jadi salah satu salah satu solusinya dihalalin aja gitu supaya yang orang miskinnya dibantai, tinggal yang orang kayanya aja. Jadi negara nggak punya kewajiban untuk merawat yang orang miskin gitu. Itu menurut gue gila banget sih. Idenya tuh brilian gitu. Jadi seperti itu gitu. Walaupun ya tapi pertanyaan-pertanyaan yang bercokol di pikiran gue ya udah terjawab sih di The First Purge sama Forever Purge. Pasti akan terjadi seperti itu sih gitu. By the way, gue baca di artikel juga Forever Purge itu ternyata kejadiannya kayak 10 tahun setelah. Jadi kan si yang election years itu kan ada yang jadi presiden tuh yang cewek gitu. Yang perempuan. Siapa yang namanya ya? Itu kan Purge dihilangkan. Jadi kalau nggak salah ya, minta maaf. Jadi Forever Purge itu ketika udah 2 kali election udah nggak jadi presiden lagi, kemudian yaitu untuk yang pertama kalinya muncul lagi gitu. Jadi after 10 tahun lah kenanya setelah dia turun dari presiden itu, tahta itu. Gitu. Langsung chaosnya langsung gila-gilaan gitu. 8 gue tahun pernah ya? ngobrol sama 8 tahun benar. 8 tahun setelah yang kejadian di first election. Gimana? Yang election years. Gue pernah ngobrol sama adik gue sama keluarga gue juga. Maksudnya kenapa kasus serial killer itu yang sering kita tonton di Netflix atau di YouTube gitu ya. Kenapa banyak di negara-negara yang kebetulan mungkin orangnya tuh terlalu bebas gitu ya. Atau makanya gue mempertanyakan apakah negara yang mungkin secara ketaatan agamanya itu kurang, dia nggak punya kontrol sosial tuh. Jadi banyak yang kemudian malah sakit jiwa gitu. Nah, Purge itu kayak pelampiasan orang-orang sakit jiwa di Amerika kan sebenarnya isunya juga banyak serial killer kan. Kayak gitu. Jadi salah satu bentuk pelampiasan yang jadi halal gitu bagi para serial killer gitu. Oke. Menarik juga. Nah, salah satu juga yang diangkat dari Forever Purge ini adalah kan awalnya kita tahu nih dalam arti grup tersebut itu dipelihara oleh MFFA, dalam arti yang ada tatonya itu ya, yang di awal itu kan seperti yang kita tahu Mas Stan itu mereka itu kan dipelihara untuk supaya istilahnya melakukan purge tuh yang pertama tuh yang the first purge, tapi ternyata ini di Forever Purge itu ya istilahnya negara nggak bisa mengontrol mereka lagi. Istilahnya ini yang kesannya ini terjadi nih di dalam arti yang bisa berbahaya nih kalau kita istilahnya membiarkan api tersebut itu istilahnya oh yaudah kita pelihara api nih ya pada suatu saat ya api itu bakal membakar habis orang tersebut kalau nggak bisa dikendalikan, dan memang kalau pada seperti yang kita lihat itu memang kenyataan itu banyak kejadian seperti itu. Nah, kalau dari Mas Ten melihat dari film Forever Purge ini, yang paling menarik selain dari istilahnya ruang lingkupnya apa nih? Selain dari ruang lingkup, mungkin pesannya ya, yang Forever Purge ini cukup dalam sih tentang imigran dan bagaimana kita sebagai orang itu diajarkan untuk berempati, untuk menganggap bahwa apa yang kita miliki sebenarnya itu bukan sepenuhnya milik kita. Kan di Forever Purge ini diceritakan bahwa orang-orang asli dalam kutip orang Amerika itu benci sama orang asing dari luar, imigran yang datang ke negara Amerika. Padahal di sisi lain mereka sendiri orang-orang ini itu sebenarnya orang-orang yang merebut tanah dari natif Amerika, orang India sendiri. Nah, gitu kan. Nah, selama ini kita ditampilkan bahwa orang-orang asing itu berusaha masuk ke Amerika Serikat karena di negaranya sendiri kacau dan mereka butuh sejenis American Dream lah. Nah, di sini kita diputar balikan bahwa gimana kalau rasanya orang-orang Amerika yang kacau dan mereka
butuh bantuan dari orang-orang yang mereka tolak selama ini. Nah, di situ sih mungkin dari kreatornya pengen nenemin empati lah kepada kita bahwa kamu jangan menyakiti orang lain, karena ketika kamu disakiti belum tentu kamu bisa berdiri sendiri. Barangkali orang yang kamu sakiti nantilah yang menolong kamu. Ya gitu sih. Betul. Menarik juga sih. Apalagi juga biasanya kan kalau dari tahun 50-an, 40-an itu kan kita kan nonton film cowboy kan biasa kan orang kulit putih ya yang ditonjolkan ya. Nah, kalau ini malah tanda kutip ini orang Amerika Latin, orang Meksiko ya yang diangkat ya. Dan seperti yang tadi Mas Ten bilang itu bahwa menariknya ini ya ternyata ini diangkat itu selain orang tadi itu orang Amerika Latin. Nah, ini juga diangkat juga orang misalnya orang Indian tuh yang akhirnya itu yang menjaga perbatasan yang akhirnya itu malah yang menolong mereka tuh. Seperti itu sih menarik sih dalam arti. Nah, kalau dari Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ada yang menarik dari film ini nggak? Kalau untuk isu imigran sih, saya setuju sih dengan Stanford Film ya. Jadi memang sedikit banyak menyentil terkait apa sih namanya isu-isu imigran ya. Bahwa Amerika kan seringkali itu merasa angkuh gitu kan. Dia tuh selalu diistimewakan sampai-sampai imigran itu kayak seakan-akan tuh kayak manusia kelas 2 gitu kan. Dan di film ini benar-benar istilah keadaannya tuh dibalik gitu. Dan ya itu juga salah satu hal yang gue suka banget di film ini gitu, Forever Purse ini. Walaupun di sisi lain ya memang bodohnya emang nggak ketulungan sih, bagaimana sebuah negara gitu membolehkan rakyatnya untuk membunuh satu hari itu sih sebenarnya lama-kelamaan emang bodohnya nggak ketulungan gitu. Padahal kan harusnya kan udah berhenti lah gitu. Tiba-tiba malah ya memang itu keangkuhan seakan-akan juga diperlihatkan bahwa betapa angkuhnya orang kaya ingin menjaga kekayaannya gitu. Menunjukkan bahwa kapitalisme itu apa ya? Ya gitu, kapitalisme itu kalau orang udah masuk ke zona kaya, ya pengennya makin kaya aja gitu. Dan yang miskin makin habis gitu di bumi yang muskan gitu. Nah, itu juga salah satu penggambaran The Purge kan, bahwa bahkan yang kaya aja banyak yang psycho kan. Kalau di film-film yang sebelumnya juga diperlihatkan orang kaya malah dia nyari target orang-orang miskin untuk dibunuh kan. Kayak gitu. Gitu sih. Itu memperlihatkan bahwa Amerika tuh ya gitu, bahwa yang pertama tuh agama itu bisa jadi kontrol sosial secara apa ya namanya ya? Secara spiritual, kecerdasan spiritual, karena aneh gitu kok ada orang kemudian ketika dihalalin dalam satu hari oleh pemerintah gitu dia langsung menjadi apa sih namanya langsung jadi liar gitu kan. Sebenarnya kan aneh gitu. Kalau kita kan mungkin kalau terjadi di Indonesia, ya gue nggak tahu ya apa yang akan terjadi, tapi setidaknya kan ada agama tuh jadi kontrol sosial. Kalau ngebunuh, walaupun dihalalin pemerintah, tapi diharamin Tuhan kan gitu kan. Jadi kan mikir-mikir 2 kali gitu. Menurut gue gitu sih. Kemungkinan ya tadi itu nanti karena yang kalau kita lihat dari beberapa film ini kan yang pertama itu karena memang ada sifat dasarnya itu psycho ya yang ikut serta nih. Yang kedua itu ya tentara bayaran itu karena dibayar. Yang ketiga itu biasanya itu karena mungkin sakit hati nih dengan tetangganya sakit hati banget nih istilahnya benar-benar sakit hati baik itu pernah disakiti pernah apa. Nah itu biasanya sih karena sakit hati ini nih dalam arti tiga hal ini yang menjadi istilahnya menjadi penyebabnya nih kayaknya sih. Jadi ya namanya kalau kita dalam dunia nyata pun nggak usah misalnya nggak usah dihalalkan, nanti orang dalam arti bisa melakukan pembunuhan secara tanda kutip eksplosif ya karena dendam, karena marah segala macam ya itu memang cukup masuk akal sih. Dan ini isu sosialnya ini memang diangkatnya cukup bagus nih. Jadi dibentrokan di mana si miskin sudah istilahnya sudah jengah ditindas terus nih. Terus habis itu sedangkan si kaya juga sudah istilahnya menganggap rendah daripada si miskin. Nah ini sih cukup ini nih. Nah untuk Mas Ten nih Mas Ten, kalau kita lihat ini kan dari istilahnya perkembangannya ini dari film pertama sama film terakhir
dari segi aksi ataupun segi kekerasannya itu kan berubah ya, bisa bilang ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ini justru yang di Forever Purge ini justru tidak mengumbar kekerasan yang berlebihan nih, menurut saya ya. Dan itu bagi saya itu nilai positifnya nih. Nah, kalau dari Mas Ten sendiri gimana melihat dalam arti perkembangan daripada aksi ataupun kekerasan yang ingin ditampilkan? Oh iya ya, sampai kelupaan. Oh iya sih, mungkin yang cukup sisi yang menurut saya positif dari Forever Purge ini dibanding dengan film pendahulunya, mungkin di film ini udah nggak terlalu mengeksploitasi kekerasan ya, karena ya udah mungkin dari segi penonton udah bosan kali ya apa bunuh-bunuhan, gorok-gorokan dalam 4 film sebelumnya. Jadi mungkin yang film terakhir ini lebih ke sisi dramanya mungkin ya. Tapi kalau dari saya pribadi lebih suka gitu sih. Jadi oke lah, ada saat-saat di mana kekerasan itu dimunculkan di screen, tapi ya nggak melulu soal bunuh-bunuhan terus lah, dramanya ada, ceritanya juga ada gitu. Jadi kalau menurut Mas Ten itu bukan satu kekurangan ya? Iya, bukan, itu malah menurut saya poin positif yang dicoba ditampilkan di film ini sih. Soalnya kan ada beberapa adegan itu seperti yang di dalam kontainer, itu kan tidak diperlihatkan ya penyiksaannya, cuma suara-suara doang ya. Sedangkan mungkin kalau film sejenis kayak Saw kan sengaja tuh diperlihatkan secara istilahnya secara detail, dalam arti ya menjualnya kan menjual seperti itu ya. Tapi kalau ini ternyata enggak. Nah, kalau dari Mas Gugus sendiri gimana Mas Gugus melihat perkembangan daripada aksi atau kekerasan yang ditampilkan? Aksinya sih cukup bagus. Jadi sepertinya ini menjadi salah satu film dengan muatan martial art di Hollywood ya, martial art di Hollywood yang skalanya tuh nasional gitu, menjadi salah satu film pertama. Ya, gue nggak tahu sih kira-kira apalagi yang lain yang benar-benar memperlihatkan kesadisan martial art skala nasional ya. Mungkin ini menjadi salah satu film pertama nih, The Purge ini gitu. Ya, skala nasional itu juga yang bagus. Terus kemudian bagaimana dia menggunakan rasio berapa ya gitu, gue lupa. Jadi rasio yang dimainkan oleh sang sutradara itu cukup bagus gitu. Jadi agak berbeda dengan seri sebelumnya gitu. Yang jelas sih pengambilan gambarnya tuh tepat gitu ketika ada yang tertembak atau ada yang sampai ada yang tertusuk atau kena tali gitu. Itu benar-benar memperlihatkan sudut pengambilan gambarnya tuh ya kayak dari bawah ke atas gitu loh. Jadi ada sesuatu yang apa ya, megah tapi sadis gitu, kemegahan yang sadis gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi ini menjadi satu poin positif juga bahwa seru, dan serunya lagi film ini ada 2 hari ya, maksudnya ada hari di kala siang sama hari di kala malam, karena kan The Purge biasanya malam doang kan, gitu. Jadi itu juga satu hal yang seru sih. Betul. Dari pengambilan gambar pun kita kan bisa lihat itu kadang ngambil kita di zoom, kadang itu dia ngambil wide ya, dan kita bisa melihat kekacauan itu ya. Kalau yang di film sebelum-sebelumnya ya mana ada sih tentara nasional datang tuh sampai garda nasional datang bejibun gitu tuh untuk nanganin kekacauan yang chaos seperti itu ya. Terus habis itu di mana rame-rame ingin saya berimigrasi ke Kanada ya. Waktu itu kan Kanada yang buka ya kalau nggak salah ya. Terus akhirnya itu baru ke bagian selatan. Nah, itu sih benar-benar kata Mas Gugus sih benar sih, dalam arti dari pengambilan gambarnya segala macam itu bagus. Dan tadi itu saya setuju sama Mas Ten itu, seperti yang saya bilang itu, ya bagusnya ini film ini nggak hanya menjual istilahnya gor-goran aja, istilahnya nggak menjual kekerasan aja, karena mungkin kan ya bosan juga sih. Dan di sini justru kalau misalkan kalau hanya menjual gor-goran atau istilahnya kesadisan aja, mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis naskah itu mungkin nggak kesampaian kali ya, seperti itu. Oke. Tadi kita udah ngomongin banyak hal nih, dari istilahnya, dari isu-isunya, dari istilahnya segi aksinya, dari segi istilahnya positifnya atau kelebihannya. Nah sekarang Mas Gugus nih, kira-kira ada kekurangan dari film ini nggak Mas Gugus atau saga ini?
Oke, kekurangan dari film ini sebenarnya yang gue sangat highlight ya, dan gue sangat apa namanya, gue sangat mengganggu sampai detik ini tuh sebenarnya di very ending sih sebenarnya. Kenapa? Sebuah dua dialog yang sangat aneh sih menurut gue. Ketika siapa sih itu yang orang kayanya itu, si Josh Lucasnya itu eh, datang menemui istrinya itu loh. Mhm, mhm. Yang istrinya lagi hamil. Dia ya istrinya lagi hamil kan. Terus dia tanya kan, wah perempuan gitu. Eh, apa namanya, jenis kelaminnya apa, perempuan gitu kata istrinya kan. Itu menurut gue plot hole yang sampai sekarang gue nggak habis pikir sih. Bagaimana mungkin orang kaya di Amerika nggak USG gitu. Mungkin bukan bukan ke USG sih, mungkin mereka itu mengambil keputusan untuk tidak mengetahui dahulu. Oh gitu. Ada beberapa orang itu Nah itu make sense sih. Oh, udah terjawab berarti Mas. udah kejawab. Itu kemarin itu saya udah ngobrol-ngobrol sama penulis naskahnya sih, dia bilang ya kayak gitu. Saya bilang ya itu masuk akal. Ah, saya udah ngobrol. Mas Gugus kan waktu itu Karena kan gue sempat ngomong. nonton Karena gue nonton film itu ketika gue pulang habis meriksa istri gue dari Objin kan. Jadi gue ada dialog itu, kok nggak tahu jenis kelaminnya? Perasaan tahun 2048 ya, masa depan gitu. Unik juga ya. Karena di sini pun banyak juga yang tetap nggak mau tahu, saya nggak mau tahu jenis kelaminnya Jenis kelaminnya keluar. sampai keluar, dan arti jadi saya mempersiapkan bajunya nih, jadi warnanya warna yang netral, warna kuning hijau loh. Jadi ngomongnya jadi bukan biru sama pink loh Mas Gugus, nggak usah beli yang Iya, biru sama iya, pink. iya. Make sense sih, make sense. Oh, Nah, nyiapinnya pas lahir Mas. maksud dia nggak Oh, mungkin. Oh, nggak mungkin. Ya mungkin kalau nyiapin pas lahir itu bingung nanti dia, orang-orang Oh ngurusin iya. rumah sakit kan lebih ribet. iya. Selain itu ada kekurangan apa nih Mas Gugus? Wah, Ya. ya ada kekurangan lain Mas Gugus? Halo? Ya udah udah. Sorry. Tadi habis nge-freeze. Hmm, hmm. Kekurangannya mungkin apa ya? Ya sebenarnya sih kalau disebut ide yang sangat brilian sih enggak ya. Film ini memang film yang mengedepankan hiburan gitu. Dan memang ya istilahnya kalau secara plot hole sih yang gue pikirin sih itu aja sih. Tapi kalau secara secara apa kekurangan yang lain juga mungkin tentang apa ya, mungkin musuhnya juga masih seperti dengan ya penjahat-penjahat pada umumnya lah gitu, musuh yang selalu kebingungan di akhir gitu, seperti musuh-musuhnya Fast and Furious gitu, bukan sesuatu yang brilian gitu. Seperti kalau apa, mungkin kita tonton film James Bond yang Skyfall kan, kita bisa ngelihat bahwa musuhnya itu cool sampai akhir tuh tetap keren gitu sampai kematiannya dia. Tapi ini masih layaknya film-film hiburan aja sih gitu. Mungkin itu. Jadi ya musuhnya yang bisa dilaso sama dua pria gitu. Padahal tuh dia itu seorang itu loh, revolusionis Hmm, negara terpaman Sam hmm, dilaso dua orang. Ya hmm, itu aja sih sebenarnya. hmm, hmm. Apalagi kan itu kan pasti kan terstruktur ya. Mereka pasti terlatih segala Ahli macam ya. strategi. Nah, Ya segala kan macam. misalnya ahli strateginya kan kuat gitu loh. Ya Hmm, itu aja sih sebenarnya. hmm. Oke. Nah, kalau dari Mas Ten gimana Mas Ten? Kira-kira nih tahu ada Kalau kurang dari aku kekurangannya mungkin kan film ini tuh ngambil setting di 2048 ya, di jauh di Hmm. masa depan. Cuman aku baru ngehnya waktu membaca sinopsisnya kalau ini settingnya di 2048, soalnya di filmnya sendiri gitu nggak terlalu kelihatan nggak sih, kayak ya udah kayak tahun 2025 mungkin ya, soalnya kelihatannya yang canggih pun nggak seberapa ketara, jadi ya nggak tahu ya, mungkin ya you know.
sama itu sih. Kan film The Purge ini ngambil setting waktunya lebih fokus ke setelah pasca malam itu, malam Purge. Tapi dulu aku pernah mikir sih gimana sih reaksi orang-orang korban The Purge itu, gimana trauma yang mereka alami setelah malam itu. Ya, saya berharapnya film ini ngambil sisi itu buat diceritakan, tapi nyatanya cuman ya malam Purge dipanjang-panjangin, kejadiannya tetap sama, orang dikejar-kejar untuk dibunuh, jadi kurang masih tidak sesuai yang aku harapkan sih. Kalau itu sih mungkin menurut saya sih masuk akal sih Mas. Berarti pasca malam Purge itu menurut saya masuk akal. Justru harusnya itu dibuatnya itu habis the first Purge itu the second Purge. Itu mungkin lebih menarik kali. Kalau first Purge kan kita kan mereka kan belum mengalami sisi traumatik di mana melihat keluar rumah melihat mayat berkelimpangan, terus melihat istilahnya yang satu gereja dibakar, istilahnya kan yang orang-orang tua dihabisin tuh, yang dalam perlindungan gereja kan itu kan pasti itu akan memukul mereka nih. Nah justru yang saya menantikan adalah the second Purge, di mana pasti ini menyisakan efek dari the first Purge nih. Kalau Mas bilang the forever Purge, saya mereka kok habis habis itu kayaknya udah biasa aja buka toko segala macam ya, karena mereka udah tahunan dari yang film pertama pun kan ya udah pulang kan dilepasin kan, ya udah pulang udah. Nah jadi menurut saya itu karena ini diceritakan sudah berjalan bertahun-tahun, sudah biasa istilahnya, oh ya udah ini udah tradisi kita. Malam ini ya udah habis itu beres-beres segala macam, cat ulang segala macam, seperti itu sih Mas. Kalau itu secara logika masuk akalnya seperti itu sih. Bahkan istilahnya anak yang lahir atau istilahnya remaja-remaja yang lahir pada saat itu pasti udah persiapin nih, ya kamu nih harus gini-gini, mentalnya pasti udah beda sama mental yang the first person itu. Justru yang saya menantikan itu adalah itu dia tuh the second person itu seperti apa nih? Itu yang harus dibuat sebenarnya. Seperti itu, Mas. Nah, masuk akal juga. Gimana kalau Mas Gugus? Mas Gugus? Saya nggak kepikiran. Gimana Mas Gugus tadi itu yang mengenai ini kok kayaknya habis bunuh-bunuhan buka toko kan, mereka kan jalan itu yang ceweknya kan jalan kerja lagi buka toko. Tapi emang dari poin itu ya gitu ya. Tapi kalau dari poin itu ada setujunya juga sih, karena kan seakan-akan tuh warga Amerika tuh udah apa ya, kayak hatinya tuh udah mati gitu, udah sangat materialis aja gitu. Ya cukup aneh juga ya, tapi nggak bisa dinafsirkan, mungkin itu keadaan yang sudah berulang jadi biasa aja ya, manusia mungkin jadi gitu kali ya. Jadi kayak kalau kita ngelihat apa sih namanya, tiap tahun ngelihat ada Idul Kurban sapi disembelih kan, hari ini kan ngelihat sapi disembelih biasa aja kan. Oh iya. Anak kecil ngelihat sapi disembelih gitu kan, bapaknya nyembelih sapi kan biasa aja gitu, malah tepuk tangan kan. Mungkin gitu kali. Iya. Jadi situ ada nilai satirnya kali di situ kali ya. Bisa karena biasa ya. Bisa karena biasa. bisa melihat itu ya karena udah biasa melihat itu, berarti sama kayak tadi itu misalkan kalau orang yang bekerja sebagai butcher, misalnya dalam penjagalan hewan, baik itu sapi mau apapun mau ayam segala macam, ya itu udah biasa. Berarti bahkan yang pemilihan ayam jantan betina nih, anak ayam nih, oh ternyata ini jantan, langsung dimasukin ke penggilingan kan ada kan tuh ya. Kalau kita misalkan kalau suruh gitu ya itu padahal ayam tuh ya, kita juga nggak tega, dalam arti nggak bakal mau kita. Nggak tega. Tapi buat tukang ayam biasa aja gitu, kayak santai aja kan. Karena motongnya kerjaan mereka kan kayak di ya tadi itu ngeliat ini ayamnya laki perempuan, oh laki-laki udah dilempar, yang kayak film Minami ya, bener ya. Nah
Oke. Nah, tadi itu dari film yang pertama sampai film kelima, dan nanti katanya Mas Ten ini film keenam nih kemungkinan ini global ya, dalam arti seluruh dunia nih. Nah, nanti ini kita berharap nih semoga nih ada ramuan baru nih, ada ramuan baru seperti itu. Oke, sebelum kita tutup nih, Mas Ten nih, ada kata-kata terakhir untuk film ini nggak? Untuk saya sih film ini seru ya, terus isu yang diangkat sangat relevan dengan kehidupan kita dan juga udah terdelivery pesannya dengan baik kalau menurut saya. Terus tidak lagi menjual kekerasan sebagai objek utama, tetapi lebih ke sisi dramanya. Dan saya cukup setuju sama kata-katanya Mas Gugus kalau film ini underrated banget ya. Saya sendiri tadi itu ngecek di Rotten Tomatoes, skornya pun cuma 50, padahal menurut saya 60-70 layak lah menurut saya untuk film ini. Kalau Mas Gugus gimana, Mas Gugus? Kalau menurut gue sih The Purge Forever ini salah satu film terbaik. Kalau misalkan diurutkan ini mungkin nomor satunya ya The Purge Forever sih. Yang kedua baru The Purge yang pertama yang Ethan Hawke gitu. Karena ya memang sebenarnya film ini bener kata Mas Stanford itu. Jadi yang diutamakan tuh nggak hanya kekerasan aja, nggak hanya orang dengan baju aneh, terus sadistik gitu. Nggak hanya itu doang gitu, tapi bener-bener dieksplor mengenai dramanya gitu, dieksplor mengenai isu sosialnya tentang imigran gitu. Jadi menurut gue itu bagus sih. Dan film ini sutradaranya sangat pandai menjaga pacing cerita gitu ya. Itu juga yang menarik. Dan di situ juga mengangkat tentang ini ya, salah satu yang kita kelewat itu suku Indian ya. Di situ ada suku Indian yang dia berkata bahwa saya ini hidup di dua perbatasan gitu. Itu juga mungkin ada nilai-nilai apa sih namanya ya, nilai-nilai satir tersendiri sih. Gitu. Itu juga menarik sih gitu. Ya bagus sih, silahkan ditonton, filmnya bagus, tapi ya tentu sadis, jadi tetap harus mempersiapkan diri gitu. Oke, jadi urutan pertama Forever Purge, yang kedua The Purge 2013, yang ketiga apa nih, Mas Gugus? Mungkin yang ketiga itu ya First Purge. Karena di film The First Purge itu kita melihat apa ya namanya ya, ada dinamika emosi yang dimana orang itu nggak ngerti apa-apa, jadi kemudian membunuh, dan di situ ada konspirasi negara. Itu menurut gue menarik banget sih premisnya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat kelima baru Anarchy, dan yang kelima Election Year gitu. Oke. Kalau dari Mas Ten urutannya gimana, Mas Ten? Kalau dari aku yang pertama itu Purge Anarchy, terus yang kedua Forever Purge, yang ketiga Election, keempat Purge yang pertama, dan terakhir itu yang First Purge. Yeah. Oke. The First pertamanya itu sama yang First malah di bawah ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena jujur saya malah yang pertama itu The Purge, yang kedua itu The First Purge, yang ketiga Forever Purge, yang keempat baru, dan kelima itu yang keempat Anarchy, yang kelima malah Election. Kenapa nih? Kok yang Purge pertama kenapa nggak suka? Purge yang pertama mungkin ya itu sih, mungkin gara-gara skopnya aja ya, yang ya cuman di rumah dan eksekusinya menurut saya kurang menegangkan lah menurut saya. Terus drama-dramanya juga agak apa sih gitu. Kalau yang First Purge itu sih mungkin gara-gara saya nontonnya itu pas lagi bete ya. Soalnya nganggapnya loh, kenapa udah election year Purge-nya udah dihentikan, kok kenapa kok ada lagi gitu, dibikin film lagi gitu ya. Mungkin baper mungkin ya saya nontonnya. Betul. Terus ya setidaknya itu mungkin yang kalau yang Purge pertama itu banyak apa kebodohan daripada karakternya ya, yang menyebabkan kematian segala macam ya.
Iya. Oke. Nih, terima kasih banget nih untuk Mas Gugus, Mas Stanford Film untuk kolaborasi untuk ngobrol-ngobrol film Forever Purge. Yang mana nih kita berharap nih selanjutnya ini film ini, saya sih berharap nih selanjutnya mau dibuat apa, masih penasaran sih dalam arti mau dibawa kemana nih, misalnya kalau mau dibawa global, kenapa nih, saya penasaran sih. Tapi jujur saya lebih penasaran the second part sih. Semoga sih dibuat tuh karena segi emosional itu mau tahu nih apa nih after malam pertamanya itu apa yang terjadi di orang-orang di tetangga-tetangganya ngeliatin mayat kelimpangan itu kan harusnya kan cara mereka bersihin mungkin itu harusnya itu dibuat sih seperti itu. Oke sekali lagi. Sebenarnya oh ya, sempat Sylvester Stallone itu kalau nggak salah sempat casting Forever Purge loh, tapi nggak jadi. Gimana? Itu loh, aktor Sylvester Stallone itu kalau nggak salah ya, dia sempat mau di casting untuk memainkan ini Forever Purge ini. Tapi nggak tahu ini nggak jadi ya. Cuman kan nggak jadi, kan diganti si siapa, Josh Lucas ya. Hmm. Mungkin supaya istilahnya orang-orang nggak terlalu fokus pada bintangnya kali ya. Nah, berarti kadang-kadang kan Mungkin ya. yang bagus dari film yang tanpa istilahnya bintang yang terlalu gemerlap itu kita fokusnya itu ke ceritanya atau ke dalam isinya, bukan ke dalam kepada bintangnya seperti itu. Oke, sekali lagi nih saya ucapkan terima kasih untuk Gugus Podcast dan Stanford Film nih. Sekali lagi untuk para sobat TV69, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya dan juga jangan lupa melipir ke IG dari Stanford Films dan Gugus Podcast di Spotify dan YouTube ya Mas Gugus ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Terima kasih.